Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita akan menemukan ketika seorang nabi atau seorang yang dipilih Allah, dipakai Allah, berdoa kepadanya. Jadi ketika mereka itu berdoa, hal pertama yang diungkapkan itu adalah memuliakan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, lalu setelah itu dia mengakui dosanya. Dia mengakui segala kesalahannya di hadapan Allah. Tentu tujuannya agar selain dia memuliakan Allah dengan segenap kerendahan hatinya, dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan dengan segala kerendahan hati meminta agar sekiranya Allah mau mendengarkan dia. Lalu pada kesempatan berikutnya barulah dia mulai berdoa dan menyampaikan apa yang menjadi tujuan doanya atau intensi yang disampaikannya. Pada kesempatan ini, doa diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Gambarannya sekiranya sama ya, atau ada miripnya. Ketika salah seorang murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lalu kemudian Tuhan pun mengajarkan doa yang kita kenal sampai sekarang, itu adalah doa Bapa kami. "Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan." Itu adalah bagian awal dari doa itu ya. Artikan memuliakan Allah, menguduskan Allah. "Bapa, dikuduskanlah namamu." Itu ya. Datanglah kerajaan. Ya, kita memuji Allah yang Maha Kudus. Dikuduskanlah namamu. Sekiranya kerajaanmu itu datang ke dalam dunia. Lalu masuk pada sedikit permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi makanan secukupnya atau rezeki ya, secukupnya. Dengan segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan yang berkenan bagimu, sekiranya Engkau memberkatinya, merestuinya, dan sekiranya itu memberikan kami kecukupan dalam kelangsungan hidup. Dan ini yang paling penting, memohon pengampunan darinya. Ampunilah kami akan dosa kami. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan dalam doa itu juga, dengan segala kerendahan hati kita memohonkan pengampunan dari Allah Bapa. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kita memohon pengampunan darinya karena kita pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa itu sekiranya menguatkan iman kita, meneguhkan kita, untuk sekiranya kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, doa Bapa kami ini meskipun singkat dan sederhana, tetapi maknanya sangat dalam.
atau eh, begitu sangat sangat menyentuh ya. Ada sebuah relasi yang intim kita rasakan di sana. Kalau doa itu sungguh-sungguh didoakan dengan hati, dengan ketulusan. Bapa, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami orang berdosa. Sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa ini ya, doa Bapa kami. Tentu ada tindak lanjut setidaknya dari doa ini. Di mana kita ya mengucapkan kemuliaan atau menguduskan Allah itu ya. Atau doa kita itu senantiasa memuji Allah, memuliakan Allah yang kudus itu. Daripadanya kita berharap rezeki dan juga pengampunan atas segala dosa kita. Dan juga kita dengan segenap kerendahan hati dan keterbatasan kita yang juga berani mengampuni sesama, kita juga mohon pengampunan darinya dan jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Itu sekiranya tindak lanjutnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata ya. Ya, dalam arti ini kita yang sudah berdoa menguduskan Allah itu, atau bukan menguduskan tapi kita memuliakan Allah itu. Bagaimana kemudian kita mewujudkan ucapan kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya? Tentu melalui tindakan kita ya, sikap kita, kata-kata kita ya, yang setidaknya di sana menunjukkan bahwa kita ini dikuasai oleh Allah hidup kita. Kita jaga semuanya itu, mengendalikan diri lah sepenuhnya. Lalu kita berani untuk mau mengampuni sesama kita, mau mengampuni agar kita pun bisa mendapatkan pengampunan dari Allah sendiri. Jika Yesus pernah mengatakannya, jika kamu ingin membawa persembahan dan kamu teringat akan saudaramu yang telah kamu sakiti, pergilah dahulu, tinggalkan dulu persembahanmu itu dan pergilah meminta maaf, meminta pengampunan dari saudaramu yang telah kamu sakiti. Maka pada saat itu barulah kamu mempersembahkan persembahanmu, dan saat itulah persembahanmu itu tulus, ikhlas, mempunyai makna yang dalam. Tanpa itu, persembahan itu hanya sebuah sebuah tuntutan, hanya sebuah untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan ya, tanpa ada makna yang terungkap di sana. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu kita berada dalam rutinitas kehidupan ya, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, rencana-rencana kita dan sebagainya. Yang kita anggap itu semua adalah jalan bagi kita untuk bisa mempertahankan hidup. Dan oleh karena itu, karena kita beriman kepadanya, kita mohon berkat-Nya. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan juga di sini ya sekaligus memberi pesan, tidak perlulah menambah-nambah harta itu ya, kalau sudah itu yang bisa sanggup kita dapatkan dengan usaha dan perjuangan kita sendiri, dengan keringat kita sendiri, itulah yang kita dapat. Bukan lagi dengan memeras orang lain, melalui tindakan ketidakadilan, korupsi, memanipulasi dan sebagainya, itu untuk menambah pendapatan. Kata secukupnya di sini setidaknya apa yang kita kerjakan itu dan hak yang kita terima, itulah hasil dan jerih payah kita. Yang bagi Tuhan ya itu sudah cukup untuk hidupmu. Yang lain-lain akan ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan. Tentu dalam dunia ini kita senantiasa berhadapan dengan tawaran-tawaran kenikmatannya. Tentu menggoda. Ya. Dan juga godaan itu selalu sifatnya menarik. Ya. Dan karena itu kalau kita tidak mampu menghadapinya dengan iman kita akan jatuh. Makanya di sini kita juga berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya tadi ya, supaya kita jangan terjebak di dalam tawaran kenikmatan dunia itu ya. Jadi makna doa Bapa kami sangat mendalam Bapak Ibu, kalau seandainya kita merenungkannya secara pribadi,
kita juga ya melalui bacaan-bacaan, pendalaman-pendalaman yang disampaikan oleh Bapak Uskup, oleh para imam, biarawan-biarawati dan sebagainya ya, atau yang kita peroleh dari berbagai referensi terpercaya yang menumbuhkan iman dalam diri kita, sekaligus tentang makna dari doa Bapa Kami ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.